semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel video aku, Melina Dwi. Nah, seperti biasanya kita akan membahas mengenai materi pembelajaran dengan tema nisbah atau bagi hasil. Pasti teman-teman penasaran kan? Jadi simak video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, jadi kita sebelum bahas ke materi yang lebih lanjut, di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman apa sih nisbah itu atau bagi hasil itu. Jadi nisbah itu adalah porsi atau bagian yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank dan nasabah. Jadi skema dari bagi hasil ini itu berbentuk persentase. Persentase ini telah disetujui atau telah disepakati oleh akad dari kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ini ada tahapan dari perhitungan bagi hasil, yaitu tahapannya itu ada menentukan prinsip perhitungan dari bagi hasil. Kemudian itu kita menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Nah, selanjutnya ini ada menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Nah, keempat ini ada menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dan yang terakhir kita akan menentukan akuntansi dari bagi hasil untuk bank syariah. Setelah ada tahapan, kita akan menentukan prinsip dari perhitungan bagi hasil. Jadi, menurut Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah itu boleh menggunakan prinsip bagi hasil revenue sharing maupun bagi untung atau biasa disebut dengan profit sharing. Jadi prinsip itu tadi itu sebagai dasar dari perhitungan bagi hasil. Oke, sedikit aku jelasin cara menghitung dari profit sharing. Jadi profit sharing itu dari total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional sama dengan keuntungan bersih. Nah, untuk perhitungan dari revenue sharing itu, perhitungan laba itu berdasarkan pendapatan kotor yang didapat dari hasil usaha. Kita langsung aja ke contoh ilustrasi dari bagi hasil ini. Jadi di sini nih ada Pak Sarman, saldo rata-rata tabungan bulan Agustus tahun 2017 ini sebesar 1 juta rupiah. Kemudian perbandingan bagi hasil atau nisbahnya antara bank dan nasabah itu sebesar 85/15. Saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah BSI pada Agustus tahun 2017 sebesar 2 juta rupiah. Kemudian ada pendapatan bank yang dibagi hasilkan untuk nasabah tabungan sebesar 200 juta rupiah. Nah, ini Pak Sarman tanya, berapakah jumlah bagi hasil yang akan saya terima? Untuk menghitungnya, di sini teman-teman ada rumus, yaitu rumusnya saldo rata-rata simpanan nasabah per saldo rata-rata seluruh simpanan jenis dikali total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis dikali nisbah bagi hasil. Nah, itu tadi kan sudah dijelaskan di awal. Tabungan dari saldo rata-rata simpanan nasabahnya itu sebesar 1 juta per saldo rata-rata seluruh simpanan jenisnya itu sebesar 2 juta rupiah dikalikan pendapatan yang dibagi hasilkan untuk nasabah sebesar 200 juta rupiah dikali 15%. Nah, hasilnya ini sama dengan 15.000. Ini 15.000 sebelum dipotong pajak. Jadi hasil dari bagi hasil yang diterima Pak Sarman itu sebesar 15.000 rupiah. Itu kan tadi ada contoh dari ilustrasi bagi hasil yang paling umum. Ini mungkin aku kasih contoh lagi. Nah, ini ada contoh ya. Misalkan ada nasabah, kita namain nasabah A. Nah, nasabah A ini membuka rekening deposito pada tanggal 1 Agustus 2013 dengan saldo sebesar 250 juta rupiah.
dengan jangka waktu 1 bulan. Nisbah yang diberikan adalah 62% dari bagian pendapatan bank pada bulan Agustus sebesar 65 juta rupiah dan saldo rata-rata deposito sebesar 5 miliar. Kemudian kita memperhitungkan bagi hasil yang akan diterima nasabahnya. Saldo rata-rata depositonya kan tadi sebesar 250 juta rupiah. Kemudian ada saldo rata-rata depositonya sebesar 5 miliar. Nasabah bagi hasilnya itu 62% dari bagian nasabah. Kemudian ada pendapatan yang dibagikan sebesar 65 juta rupiah. Adapun tanggal mulai depositonya adalah tanggal 1. Jumlah dari bulan Agustus kan 31 hari. Nah, jadi bagi hasil yang akan diterima nasabah di bulan Agustus tahun 2013, jadi sesuai rumus yang tadi juga ada saldo deposito atau saldo rata-rata dikali nisbah dikali pendapatan yang dibagi hasilkan dikali juga hari pendapatan per jumlah hari dalam 1 bulan. Nah, kita masukin angka-angka yang tadi, yaitu yang pertama ada 250 juta rupiah per 5 miliar dikali 0,62 dikali 65 juta rupiah dikali 31 per 31. Hasilnya itu 2.015.000 rupiah. Nah, itu penjelasan yang terakhir teman-teman. Jadi apabila ada kesalahan, aku mohon maaf karena kita juga sama-sama belajar. Semoga bermanfaat video ini buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.